Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilindungi Allah SWT, serta ditambahkan terus rezeki, juga dipermudah segala urusan teman-teman. Kita sudah masuk di dalam kawasan sirkuit MotoGP Mandalika lagi, persisnya di atas tikungan 16 menuju tikungan yang ke-17. Di hari Jumat tanggal 30 April 2021 ini kita kembali lagi untuk melihat sama-sama untuk memantau apa saja pencapaian dari hari ini. Seperti biasa kita melihat trek lurus dari titik tikungan yang ke-17. Sebelum kita melanjutkan ke keseluruhan dari lintasan, kita baiknya untuk stop di sini dulu, melihat apa yang sedang dikerjakan di area sini. Terlihat para pekerja yang sedang mengukur ketinggian atau ketebalan lapisan subbase yang dilakukan di jalur masuk menuju pit lane. Kurang lebih 22 cm ketebalan lapisan subbase pada setiap trek, baik itu trek utama ataupun trek service road. Dan sebuah lug grader yang sedang berdiri di depan kita sedang melakukan perataan sekaligus pemantapan untuk ketebalan subbase yang dilakukan untuk jalur pit lane. Sekarang kita ada di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter dan inilah garis finish. Kemudian setelah melewati sekumpulan para pekerja di sini merupakan garis start, dan tidak terasa di atas kita sedang awan tebal melintas di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga saja awan tebal yang melintas di atas kita tidak mengganggu pandangan atau pengamatan kita bersama untuk progres sirkuit MotoGP di depan kita. Dan inilah sisi sayap sebelah kanan untuk tunnel pertama yang ada di bawah trek lurus. Progres terus dikerjakan. Seperti video kemarin, kita melihat sejumlah titik yang sedang dikerjakan. Jadi pengerjaan untuk keseluruhan lintasan tidak terfokus pada satu titik saja. Dan inilah sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 1. Sudah ditanami pepohonan sepanjang sisi dari pintu masuk ke dalam area tunnel. Ada apa gerangan di dalam sisi tunnel di sini? Kita akan coba memperhatikan. Dan seperti yang terlihat di sini sudah mulai dibersihkan jalur masuk menuju dalam tunnel, dan masih terlihat sejumlah ban-ban yang tergeletak di atas lantai dasar di sini. Ini difungsikan untuk mengakomodasi atau mengangkut keluar alat-alat berat yang akan melintas di dalam sini supaya tidak merusak lapisan beton yang sudah dibentuk di lantai dasar bagian tunnel. Dan di dalam sisi tunnel seperti yang terlihat, untuk sejumlah genangan air tidaklah terlihat begitu banyak. Artinya ini sedang dikeringkan juga oleh pemompa yang terparkir di atas trek lurus. Untuk kali ini kita tidak akan memasuki area tunnel dahulu dengan kamera udara, karena untuk kamera udara di sini pastinya akan terhilang koneksi atau bisa saja disconnect dari pesawat maupun dari remote control. Kita kembali saja ke atas lintasan atau trek utama di atas trek lurus di sini untuk melanjutkan pengamatan kita menuju ke trek-trek berikutnya. Masih di sisi kanan dari trek lurus untuk subbase di lapisan terutama untuk service road sebelah kanan dan area rumput belum mulai dikerjakan setelah di tunnel 1. Dan inilah pemandangan dari tikungan yang pertama, persis di bawah bukit Pink Hill yang belum menjadi pink.
Masih belum adanya persiapan dari penyelesaian untuk jalur keluar dari pit lane menuju tikungan yang pertama, dan di depan kita masih terparkir sejumlah concrete barrier di atas service road sebelah kiri yang belum diletakkan, di mana titik-titik service road yang belum tuntas dikerjakan atau belum tuntas pengaspalannya. Kita akan coba mendekati Pink Hill atau Bukit Pink yang ada di sisi timur dari sirkuit di depan kita. Jadi seperti inilah pemandangan dari Bukit Pink yang belum begitu pink. Jadi teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin mengetahui sejauh ini bagaimanakah progres dari perkembangan dari Bukit Pink yang ada di depan kita. Dan progres di sisi timur di sini seperti yang terlihat, selain sudah peletakan dari concrete barrier bersama debris fan di atas service road sebelah kiri, di luar garis drainase bagian sisi luar maksud saya, di sini sudah didirikan juga semacam tembok pembatas agar disiplin tidak ada penonton yang bisa masuk ke dalam sirkuit di saat menonton nantinya. Jadi seperti yang pernah kita bahas, kalau lintasan sirkuit tidak hanya dengan drainase roton, tetapi juga ada sisi luar dari drainase. Ini untuk mengakomodir air yang mengalir atau menggenang di atas service road sebelah kiri. Dan juga nantinya di sisi kanan dari service road sebelah kanan juga pastinya ada drainase. Kita sudah kembali sekarang di bagian tikungan yang pertama, persis di atas track lane. Kita bisa melihat progres pengaspalan yang sudah dilakukan di service road dan progres rerumputan yang sudah ditanam di sisi kanan dari track lane. Di sisi sini untuk rerumputan belum begitu hijau atau masih perlunya penyiraman yang lebih banyak atau lebih sering untuk menjaga, karena kondisi saat ini sudah bisa dibilang curah hujan sudah sangat berkurang sejak beberapa hari terakhir. Dan pemandangan di depan kita juga terlihat sejumlah concrete barrier yang masih terparkir dan penyelesaian dari pembuatan tembok pembatas di luar sisi drainase yang ada di sebelah kiri dari service road sebelah kiri di tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat, dan tersambungnya service road juga di atas drainase Indo sudah terlihat sangat signifikan. Sebuah truk di sini besar menumpahkan atau menuangkan timbunan gravel wet yang akan dihamparkan nantinya di sisi kiri dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, bahkan sampai ke tikungan yang keempat. Kita kembali lagi ke atas track lane di tikungan yang kedua untuk memantau sisi barat atau sisi kanan dari tikungan yang ketiga, dan progres yang terlihat sekarang masih penggalian untuk penanaman fiber optik atau kelistrikan di sebelah kiri dari service road sebelah kanan. Seperti yang terlihat di depan kita, tidak lama lagi ini akan dilapisi subbase untuk service road sebelah kanan. Kemudian di sisi kiri dari track lane, di sini sedang pengerjaan untuk area rumput atau semacam curve ya. Ini juga akan disediakan di sisi kanannya nanti dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Kita lanjutkan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Sejumlah timbunan gravel bed sudah mulai diratakan atau dihamparkan. Inilah tikungan yang kelima. Kita berbelok kanan menuju tikungan yang keenam. Masih terlihat di sisi kiri dari track lane, belum penyempurnaan atau penyambungan dari service road sebelah kiri, tinggal penghamparan subbase, kemudian penyelesaian dari drainase yang ada di sisi kiri dari service road sebelah kiri, lalu penghamparan area gravel bed di sisi kiri track lane dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sedangkan di sisi kanan dari service road sebelah kanan sebelum tikungan yang keenam, kita bisa melihat sejumlah pipa-pipa beton yang belum juga ditanamkan oleh alat berat yang sedang standby di depan kita.
Dan sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-6. Kita melihat ke arah pantai. Teman-teman bisa melihat lahan yang sangat luas di sisi bukit sebelah barat atau sisi selatan sirkuit ini. Lahan ini akan difungsikan sebagai lahan untuk area camping. Begitu juga dengan area glamping yang nantinya untuk para penonton yang hadir menonton MotoGP. Dan di sebelah kanan untuk service road sebelah kanan sebelum tikungan yang ke-7, kita melihat sebuah truk besar yang sedang membawa sejumlah debris fan untuk concrete barrier yang sedang terpasang seperti ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran kenapa tidak pemasangan concrete barrier lurus di tengah service road, jadi ini sengaja difungsikan seperti ini, sengaja diletakkan seperti ini sebagai celah atau sebagai jalur kita masuk sebagai marshal ya, untuk menyelamatkan para pembalap yang terjadi kecelakaan. Jadi lewat sinilah mereka masuk untuk membawa segera para pembalap untuk mengevakuasi mereka, memberikan mereka penanganan pertama atau P3K. Sekarang kita di atas sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 2. Seperti yang terlihat progres pengerjaan, yaitu penimbunan atau backfill serta pemadatan di sisi kiri sayap. Dan sejumlah genangan air masih terlihat lebih dalam ya dibanding genangan air yang ada di tunnel 1 yang sudah kita lihat tadi. Dan kita beranjak ke sisi sayap sebelah kanan. Buat yang penasaran dengan lebarnya trek, bisa terlihat dengan sepeda motor yang melintas barusan. Jadi tidak begitu sempit, atau bisa kita bilang trek ini tidaklah sempit. Jadi seperti yang bisa kita amati barusan, sepeda motor melintas di atas trek lane ya. Dan sekarang kita melanjutkan untuk melihat sisi lain, yaitu sekarang di atas tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang 10. Di sisi kiri sudah terhamparkan subbase untuk service road sebelah kiri, walaupun belum terkonek dengan service road yang sudah diaspal di sisi kiri track lane. Kemudian sejumlah pipa-pipa beton juga sedang masih progres penanaman pipa-pipa tersebut. Dan di sisi kanan untuk debris fan belum terpasang di atas concrete barrier di sebelah kanan atau di service road sebelah kanan sebelum tikungan yang ke-10. Dan terlihat pemandangan yang sangat indah dan spektakuler untuk sisi tikungan yang ke-10 karena berdekatan dengan pantai, sehingga kita bisa melihat sejumlah perbukitan juga dari sisi sini. Dan karakteristik dari tikungan yang ke-10 seperti yang terlihat sangat luas atau sangat lebarnya area run off yang ada di sini, kurang lebih sekitar 180 meter kalau ditarik garis lurus dari titik tikungan yang ke-10 menuju sisi pinggir atau menuju ke service sebelah kiri. Untuk area sini seperti yang kita bisa amati sudah terlihat rata, padat dan datar. Jadi tinggal penghamparan subbase untuk service road sebelah kiri dan penghamparan gravel bed di area run off sebelah kiri dari tikungan yang 10 menuju tikungan yang ke-11. Concrete barrier juga sudah mulai didatangkan di atas service road sebelah kiri. Tinggal penyempurnaan dari service roadnya sendiri barulah ditata dengan rapi. Dan inilah tikungan yang ke-11 berbelok kanan menuju tikungan yang ke-12. Di titik sini ada sebuah bukit yang merupakan 360 hill, bisa teman-teman untuk gunakan sebagai spot menonton, yang mana nantinya selesai menonton bisa teman-teman melihat pemandangan indahnya Laguna ataupun sunset yang sekiranya terbenam di sisi barat. Kita tarik mundur kamera dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Progres di sini seperti yang terlihat untuk service road ya di sisi pinggir belum terkonek dari tikungan yang ke-11 menuju ke-12. Kemudian untuk penghamparan gravel bed juga masih harus ditata lebih rapi atau lebih ditambahkan timbunannya. Dan kita tahu untuk penyelesaian dari gravel bed akan menunggu setelah penanaman pipa di bawah sini sudah selesai ditutupin ya. Dan jumlah concrete barrier juga kita lihat barusan belum ditata rapi di service sebelah kanan dari tikungan yang 12. Sekarang kita menuju ke tikungan yang ke-13 dan sudah terlihat progres untuk
penyambungan service road sebelah kiri sebelum di tikungan yang ke-13. Pemadatan terus dilakukan, perataan juga terus diselesaikan. Kita lanjutkan berbelok kiri di tikungan yang ke-13. Bisa kita lihat di sisi depan untuk area run off juga sepertinya belum selesai dan harus dirapikan lagi sebelum dihamparkan gravel bed. Kemudian di sisi kanan ini merupakan area run off aspal, dan juga di sebelah kiri area rumput yang sudah mulai mengering, butuh penyiraman yang lebih sempurna lah untuk menjaga atau membuat makin hijau lagi untuk rumput yang sudah ditanam di sini. Di tikungan yang ke-14, kalau kita melihat ke sisi kanan untuk area run off aspal serta persiapan dari service road sebelah kanan. Jadi terlihat untuk service road sebelah kanan dari roller yang terparkir barusan menuju ke eskavator sampai ke menuju di ujung ada perkampungan sedikit di depan itu. Kita lanjutkan menuju ke tikungan yang ke-15 di depan kita. Di sini sudah persiapan di track line untuk area curve. Nah, nantinya akan dibeton, persisnya di samping drainase horoton, dan sejumlah alat berat di depan kita masih melakukan penanaman pipa-pipa beton yang lebih berukuran besar. Kita lanjutkan terus untuk melihat progres yang ada dari tikungan yang ke-15. Penyempurnaan untuk lapisan area gravel bed di sini terus dilakukan oleh sebuah bulldozer ya, untuk pemadatan dan perkerasan areanya, sehingga timbunan gravel yang ada di depan kita ini nantinya akan dihamparkan dan diratakan segera. Kemudian di sini dari titik tikungan yang ke-16 berbelok kanan, sepertinya untuk area run off aspal sudah disempurnakannya lapisan subbase atau LPA-nya, serta track line sendiri sudah dilakukan pengaspalan lapisan yang pertama. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dan dari sini progres untuk lapisan LPA yang sudah dilakukan, baik untuk jalur masuk menuju pit lane, kemudian area run off aspal yang ada di sisi kiri track lane di tikungan yang ke-17. Tidak terasa sudah merupakan tikungan yang terakhir dari 4,31 km kita amati bersama. Mungkin sekian dulu reportase saya di hari ini dari sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan dipermudah segala urusan. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang saya sajikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berpuasa.